Halo semuanya, saya Indra Fatan dan di belakang saya ini ada Hyundai Kona Electric yang dipajang di booth Hyundai IMS 2024. Nah, seperti apa yang terbaru dari Kona Electric? Kita simak videonya. Nah, ngomong mengenai Kona Electric, sebenarnya mobil ini bukan yang baru-baru banget ada di pasar Indonesia. Jadi sebetulnya Kona Electric ini sudah pernah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2020. Ketika itu Hyundai beralih dari distributor lamanya ke distributor yang baru yang sekarang dipegang oleh Hyundai Motors Indonesia yang dipegang oleh prinsipal dari Korea. Nah, ketika itu mereka langsung membuat dua mobil listrik sekaligus, yaitu Ioniq Electric dan juga Kona Electric. Dan saat itu mereka benar-benar menggebrak pasar karena mereka langsung menghadirkan mobil listrik dengan harga yang sangat terjangkau pada waktu itu, yaitu di harga sekitar 600 sampai 700 juta rupiah gitu ya. Saat itu kan memang rata-rata kan mobil listrik kan ya mungkin sampai sekarang kali ya, rata-rata kan kebanyakan masih di harga 1M gitu ya. Nah, dengan harga yang di bawah 1M ini bisa jadi pilihan buat mereka yang ingin mencoba mobil listrik tapi dengan harga yang tidak terlalu tinggi seperti itu, dan itu banyak sukses besar. Kemudian di hampir 4 tahun kemudian Hyundai akhirnya membawa Kona Electric kembali ke pasar Indonesia yang dengan wujud generasi kedua gitu. Jadi ini sekarang udah masuk ke generasi keduanya yang sudah digunakan di beberapa negara, di Korea, di Amerika, di Eropa gitu ya. Nah, sekarang masuk ke pasar Indonesia. Dan yang menariknya lagi, Kona Electric yang ini berbeda dengan model yang lama, ini akan langsung dirakit di Indonesia, langsung CKD. Jadi kayak Ioniq 5, dimana nantinya akan melawan kayak terutama SUV listrik dari Cina ya, misalkan kayak Chery Omoda E5, ada juga BYD Atto 3 dan juga MG ZS EV ya. Jadi nantinya kalau nanti udah dirakit lokal, itu diprediksi harga ada di sekitar 500 sampai 600 jutaan gitu ya. Semoga mungkin lebih murah karena udah dibikin di sini gitu kan. Dan selain dia buatan lokal, dia juga menggunakan baterai yang dibuat di lokal gitu. Jadi Hyundai itu seperti kita tahu dia sudah mengembangkan ekosistem. Jadi bukan cuma bikin mobil aja, bikin bawa mobil listrik, tapi juga menghadirkan ekosistem. Misalkan dengan membangun pabrik perakitan di Indonesia, kemudian dia juga membangun charging station atau SPKLU, dan juga membangun pabrik-pabrik komponen ya, yang terutama baterai yang jadi komponen krusial dalam semua mobil listrik seperti itu. Nah, depan saya ini adalah satu unit Kona Electric yang masih dipagering ya. Jadi masih dipagering semuanya. Kenapa masih dipagering? Karena memang yang masih dipajang ini masih berupa prototipe. Jadi belum tentu mungkin ketika nanti jual resmi bakal sama persis. Tapi mudah masih sama persis ya. Dan memang mobil ini memang masih belum dijual resmi ya. Masih belum dijual resmi di IMS. Jadi kabarnya memang rencananya akan launching pada tahun ini. Tetapi kita belum tahu waktu pastinya, apakah nanti pada habis lebaran atau pas Gias gitu. Pokoknya itu nanti akan muncul pada tahun ini juga di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat tampang depannya, ini memang sudah ngikutin bahasa Indonesia Hyundai sekarang ini ya, dimana dia terutama Kona Electric gitu, dia punya lampu horizontal yang ada kotak-kotak seperti ini, yang dia nyebut pixelated seperti itu. Jadi dia ngikutin seperti Ioniq 5, dan ini juga sekaligus membedakan sama yang versi bensin. Jadi Kona ini kan juga ada versi yang bensin, ada juga versi hybrid seperti itu ya. Yang versi non listrik itu dia nggak ada kotak-kotak seperti ini, ya, kayak gitu ya. Tapi kalau yang elektrik itu dia ada kotak-kotak seperti ini, jadi ngikutin seperti keluarga Ioniq gitu ya. Terus juga sama seperti model sebelumnya, dia juga ada tempat chargingnya di sebelah sini, tiba di bagian depan gini gitu ya. Jadi kalau mau ngecas itu semua di bagian depan, bukan di bagian samping. Dan aksen kotak-kotak masih ada di bagian bumper sebelah sini nih. Itu bagian air dome masih ada kotak-kotak yang menciptakan kesan yang futuristik. Dan sama seperti yang sebelumnya, dia lampunya diletakkan di bagian sini ya, di bagian tengah. Jadi bukan di atas itu. Terus kalau kita lihat dari shape-nya, ini mungkin agak sedikit nggak kelihatan karena memang pintu dibuka semuanya. Tapi yang jelas, dia secara shape ini masih mirip lah ya sama Kona sebelumnya gitu. Jadi nggak berubah total kayak Santa Fe yang tadinya membulat sekarang boxy banget. Kalau ini nggak, dia masih mirip sama Kona yang sebelumnya gitu. Tapi kalau kita perhatiin dari desain garis pintunya, guratan pintu bagian samping yang ini kayaknya mirip sama Ioniq 5 banget ya, gitu ya. Seperti itu, yang mencerminkan kesan yang dinamis dan juga futuristik. Dan ini kita intip interior ya, yang bagus banget dikit. No ya. Oh ya, nanti untuk peleknya ini besar ya, ukurannya sekitar 19 inci. Dia menggunakan ban Kumho. Jadi nanti kemungkinan dari pasar buat tipe tertingginya itu ukurannya akan dapat peleknya segede ini. Jadi kayak gini tampang belakangnya, yang kelihatannya juga dibuat mirip sama depannya karena dia punya lampu horizontal yang panjang seperti dengan motif kotak-kotak seperti ini. Terus di sini kotak-kotak juga di bagian sini juga ya, di bagian bumper.
Nah, di sini ada Kona dan ada tulisan elektrik sini. Yang membedakan bahwa ini adalah varian dengan full electric. Di sini juga lampu ini bagian sini dan kelihatan dia udah ada defogger belakang dan juga wiper belakang seperti itu. Tadi kelihatan ada buka bagasi, cuman tadi nggak sempat videonya. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan samping dari Hyundai Kona elektrik gitu ya. Plus sedikit interiornya. Nah, karena mobilnya masih tipe green, ya kayak gini masih tipe green ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam ya, mau bisa masuk ke dalam kabin dari Hyundai Kona elektrik generasi kedua. Tapi kita bisa ngintip dikit seperti apa penampakan dashboard dari mobil listrik ini seperti itu. Jadi dia karena ini generasi baru ya, jadi dia desain dashboard berubah total. Dia sekarang ngikutin Hyundai zaman sekarang yang minimalis. Dan kalau kita perhatiin, ini setirnya tuh mau ada kayak di bagian tengahnya tuh di panel airbag-nya itu ya. Itu kayak ada logo 4 titik. Nah, 4 titik itu apa artinya? Jadi ini 4 titik itu artinya ada sandi Morse ya. Kalau ikuti pramuka pasti tahu sandi Morse itu apa ya. Nah, sandi Morse ini coba kita jauh dikit. Sandi Morse ini kalau ada 4 titik artinya adalah H. Nah, itu juga equivalent kayaknya sama H itu kan artinya kan Hyundai gitu kan, seperti itu. Dan di sini kalau kita bagian tengah-tengahnya ini dia ada kayak dual screen. Dual screen ini sama-sama berukuran 12,3 inci untuk head unit sama apa instrumennya. Kurang lebih tampaknya seperti ini. Tampaknya ya kurang lebih ya seperti ini tampilan layar dari Hyundai Kona elektrik yang dashboard ini ya. Terus juga di bagian bawah head unitnya itu dia ada tombol-tombol buat pengatur head unitnya dan di bawah sini ada AC. Dan lalu di bagian pojokan bawah ini, di bagian ujung bawah ini buat drive mode-nya, dan di bagian sini juga untuk charging-nya di situ ya. Ya karena memang kita nggak bisa jauh dekat-dekat ya dari kabinnya, jadi nggak bisa terlalu detail mengenai Kona elektrik ya. Lalu joknya seperti ini, joknya ya tuh kelihatan sini dia ada motif 4 titik ya di sini juga ya. Tuh di situ tuh di bagian tengah joknya, tapi pasti udah jok kulit lah ya pastilah ya. Terus di sini dia ada sunroof. Tapi bukan panoramik, kayak sunroofnya cuma segitu doang. Terus juga nih, gini penampakan belakang dari jok belakang dari Kona elektrik tuh. Di sini kelihatan ada 2 buah kantong jok dan ada 2 buah kisi AC seperti ini. Tuh, kayak gini jok belakangnya, ya kan? Ya udah bisa direban juga nih, gitu. Udah ada armrest juga. Oke, jadi untuk Hyundai sendiri belum mau menyebutin apa spesifikasinya atau fitur-fitur yang akan dimiliki oleh Kona elektrik buat pasar Indonesia yang mode baru ini gitu ya. Apalagi harga, itu belum tentu nih, belum, karena mereka masih launchingnya masih lama gitu, masih cukup berapa bulan gitu ya. Tapi kabar ya nanti akan ada 2 versi, 2 tipe berdasarkan jarak tempuh, yaitu ada long range dan juga standard range ya. Jadi mirip-mirip sama Ioniq 5 ya. Ada 2 tipe, yaitu ada standard range dan juga long range. Nah, bedanya ya tadi sesuai dengan jarak tempuh dan juga kapasitas baterainya. Kalau standard range itu kalau di spesifikasi Hyundai di Inggris, di Eropa gitu ya, itu harga maksudnya jarak tempuhnya itu yang standar itu sekitar 376 km gitu ya, dengan baterai itu sekitar 48 kWh. Nah, sedangkan untuk yang long range ya itu dia punya jarak tempuh pasti lebih jauh dong, itu bisa sampai 500 km lebih ya, sekali lagi ya, dengan baterai itu sekitar 65 kWh gitu ya. Nah, dengan motor listrik itu cukup besar ya, dengan tenaganya itu juga menghasilkan angka yang cukup fantastis. Itu kalau paling itu bisa sekitar 7 detikan lah, dari 0 sampai 100 km per jam ya, seperti itu. Tapi kita harus penasaran seperti apa spesifikasinya itu bahasa Indonesia, itu kita masih tunggu hingga berapa bulan lagi gitu ya. Jadi seperti saya katakan di depan bahwa Kona elektrik ini akan menghadapi persaingan sangat ketat. Jadi kalau waktu tahun 2020 kan belum banyak pesaing lah ya, belum banyak yang main di segmen mobil listrik. Tapi sekarang 4 tahun kemudian nih kondisinya udah beda banget ya. Jadi sekarang Kona itu harus berhadapan dengan tadi Chery Omoda E5, Bugatti Atto 3 dan juga MG ZS EV yang hampir semuanya itu udah dirakit di sini gitu ya. Dan karena udah dirakit di sini itu harusnya bikin harganya lebih dijangkau. Nah, Hyundai karena sudah punya ekosistem yang luas, kemudian dia juga punya jaringan yang udah luas, itu seharusnya bisa memanfaatkan ini dengan memberikan produk yang kompetitif, yang setara dengan rival-rival terutama dari Cina. Nah, makanya Kona elektrik langsung dirakit di sini kayak Ioniq 5, dan apalagi dia juga yang baterai ini yang kabarnya akan langsung dirakit lokal dan akan dipakai pertama kali di Kona elektrik, sehingga TKD atau kandungan lokal itu jadi lebih besar dibandingkan rata-rata mobil listrik sekarang. Jadi mobil listrik itu rata-rata yang rakitan sini itu masih di angka 40%-an gitu, belum setinggi mobil-mobil bensin yang udah paling tinggi itu bisa 90%, 80% gitu. Nah, kalau ini kalau misalkan jadi ya rakitan sini dan juga baterainya udah bikinan di sini, itu bisa jadi mungkin ini sotoy aja gitu ya. Itu
TKD ini bisa sampai 60%, dan itu udah sangat tinggi untuk sebuah mobil listrik yang notabene teknologinya baru gitu ya. Dan harganya juga yang tadi estimasi bisa 500 sampai 600 jutaan, itu bisa jadi harusnya bisa ditekan gitu ya, karena bisa setara dengan rival dari Cina yang rata-rata harga itu mulai dari 450 jutaan, 450 jutaan gitu ya, sampai 500 jutaan dikit kayak BYD gitu. Nah, harusnya sih Hyundai bisa lah untuk melakukannya, karena Hyundai kan udah terkenal banget dengan mobil listriknya, Ioniq udah laris manis seperti itu, jadi konsumen udah punya trust sama Hyundai gitu ya, terutama mengenai mobil listrik seperti itu. Oke, jadi itu aja video mengenai Kona Electric First Impression Review ya kan. Nah, terima kasih buat sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk klik like, share juga subscribe channel Indafatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.